Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi, tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan, si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih duriah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu duriah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Kita mendengarkan sebuah informasi bahwasannya Bahar Smith itu mengajak besok ya pada hari Senin pagi jam 10 ya 10 pagi itu akan mengumpulkan massa kemudian melakukan demo besar-besaran di Mabes Polri dalam rangka untuk menangkap Gus Fuad Pleret yang telah menghina guru tua. Guru tua. Yang beberapa kali itu telah diajukan sebagai pahlawan nasional. Lalu kemudian ya dengan namanya juga manusia ya, Gus Fuad itu mengeluarkan satu statement yang
terpleset lidah, sabqul lisan. Dan itu pun juga sudah minta maaf. Lalu dengan begitu garangnya, begitu semangatnya, ya, Bahar Smith mengajak orang-orang dari DKI Jakarta, dari Banten, dari mana-mana, laskar ini dan itu untuk melakukan demo besar-besaran 24 ya, 214, saya lupa itu. Ya, 214 ya, 214 untuk menuntut kepada kepolisian agar segera menangkap Gus Fuad Pleret. Fuad Pleret. Cucu PKI katanya. Coba kita simak ya, lalu kemudian kita komentari bagaimana yang sebenarnya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar bin Smith mengajak dan menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, kepada seluruh pemuda-pemudi anak bangsa Indonesia, kepada seluruh ormas-ormas, LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, kemudian seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB, Rojali, untuk bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jaga kebinekaan, yang dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2025. Jadi kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri. Yaitu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh cucu PKI yaitu Fuad Pleret. Wow, cucu PKI. Ngeri amat. Har Bahar. Masalah. Itu keluargamu tuh PKI itu. Dan Aidit yang meskipun oleh Robito Alawiyah itu nggak diakui ya. Karena make T, bukan make D. Coba sendiri keluargamu ajak semuanya tuh untuk demo. Ya. Jangan ngajak-ngajak orang-orang pribumi. Biar tahu kita seberapa besar masanya. Begitu. Terus Har. Salim Al-Jufri. Sama-sama kita hadiri untuk kita menuntut Mabes Polri untuk segera proses dan penjarakan Fuad demi menjaga persatuan dan kesatuan dan serta Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dan menjaga Indonesia dari perpecah belahan umat dan sesama anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti biasanya kamu itu yang mengatakan ya, presiden goblok, presiden tolol, kemudian kera-kera bersorban, dan lain sebagainya. Itu apaan itu, Har? Itu apaan? Itu bukan pemecah belah umat. Kemudian ketika ceramah segala macam itu bawa-bawa pedang. Dengan begitu luar biasanya. Itu apa, Har? Kalau bukan pemecah belah umat, Har? Astagfirullahaladzim. Terus ada indikasi itu. Ya, terindikasi memerintahkan untuk menghabisi Gus Fuad Pleret itu. Nah, itu apaan itu? Seperti informasi-informasi yang kita dapati. Itu apaan itu kalau bukan memecah belah umat, dan kebiasaan PKI itu adalah persekusi. Itu kebiasaan PKI, dan itu dilakukan oleh kroco-krocomu, Har. Kroco-krocomu itu biasanya kan persekusi. Mbah Mufid kemarin dipersekusi, kemudian ketua laskarnya dipersekusi, kemudian belum lagi di daerah Cilacap, kemudian belum lagi di daerah mana itu Solo, belum lagi di beberapa tempat-tempat dan daerah-daerah yang lainnya itu persekusi. Nah, itu perlakuan dari PKI, Har. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti yang sebenarnya PKI itu siapa di sini? Ya, yang PKI itu siapa sebenarnya di sini, Har? La ilaha illallah, sampai bikin-bikin lagu gitu. Coba kita simak lanjut. Iya. Membela Rasulullah, bawa-bawa membela Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah, bawa-bawa celurit. Ya. Rasulullah itu dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab, dengan ucapan, dengan perbuatan yang baik. Bukan dengan bawa-bawa celurit kayak gitu. Mana bukti kecintaanmu kepada Rasulullah? Pahami apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu, dikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit agama. Seolah-olah dialah pemilik Rasulullah, dialah pemilik agama. Ngeri amat, Har. Terus Har.
Bahkan dalam ceramah giliran keluarganya ya yang disebut monyet, wah itu langsung mencak-mencak. Ngadepin biadab, bangsat, segala macam. Giliran dirinya kalau memonyet-monyetkan orang lain, menganjing babikan orang lain yang selain klan Balawi itu nggak apa-apa itu. Ya, kalaulah keluarganya itu dimonyetkan, itu marah-marah. Oke, kita tidak mengikuti atau tidak setuju dengan pernyataan bahwasanya siapa guru tua itu adalah monyet. Saya juga tidak setuju sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim. Tapi ya, nggak usah berlebihan kayak gitu. Toh Gus Fuadnya udah minta maaf. Anda nih Bahar yang selama ini mencaci maki, merendahkan orang lain. Nah, itu bukan biadab itu. Bukan bangsat itu, bukan ya. Oh, berarti hukum itu hanya berlaku bagi orang lain. Tapi bagi keluarga Bahar Smith, bagi keluarga Balawi itu boleh. Begitu. Meskipun ada cacian, makian, merendahkan orang lain nggak masalah kalau yang melakukannya adalah Habib. Tapi kalau yang melakukan adalah selain Habib itu harus dihukum, harus direndahkan, harus dihinakan, harus ditangkap, harus dipenjara, harus dipolisikan. Nah, begitu mungkin ya. Karena gayanya memang seperti itu begitu.